Yuk, merinding bareng. Tapi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Atur sembah nuwun. Ini adalah sepenggal kisahku yang kelam yang terjadi sekitar belasan tahun yang lalu. Aku lupa kapan tahun pastinya. Yang pasti, sepanjang hidup, aku belum lupa akan kejadian itu. Panggil saja aku Gendis, seorang anak yang dulunya lahir dan besar di sebuah desa terpencil dan jauh dari peradaban. Bahkan, kehidupan kami dikatakan jauh dari layak. Aku memiliki banyak saudara, 9 orang. 10 orang termasuk diriku. Nasibku tak jauh berbeda dengan anak-anak lain di desa, karena selalu dipaksa untuk menikah di usia belia. Zaman dulu, usia 17 tahun sudah dianggap matang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Selama dianggap mampu mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan melahirkan keturunan tentunya. Orang tuaku juga sama kolotnya. Bagi mereka, tak perlu menyekolahkan anak perempuan. Walaupun anak lelaki bersekolah, jenjang pendidikannya pun tidak tinggi. Paling mentok SD. Pun lulusan SMP waktu itu dianggap paling tinggi, walaupun hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dianggap memiliki kasta tinggi. Waktu itu, aku menolak keras untuk menikah muda. Aku memilih hal lain karena merasa memiliki pola pikir dan pandangan yang berbeda. Akhirnya, kuputuskan untuk merantau saja. Tak tanggung-tanggung, aku ingin pergi ke negeri orang, hendak mengubah nasib, sekaligus ingin membuktikan bahwa anak perempuan bukan hanya bisa mengurus rumah tangga dan melahirkan keturunan saja. Dengan bermodalkan nekat, aku berangkat ke ibu kota, tentu masih tanpa arah tujuan yang jelas. Untuk menjalani hidup yang keras di ibu kota, aku rela bekerja apa saja, asalkan halal. Bahkan pernah mengamen, menjadi penyemir sepatu, hingga memulung sampah. Entah dikatakan keberuntungan atau tidak, saat itu aku bertemu dengan seorang yang baik hati. Panggil saja namanya Ibu Dinda, yang mengaku sebagai pemilik yayasan penyalur tenaga kerja hingga ke luar negeri. Mendapat tawaran darinya tentu menjadi antusias sekali. Namun sayangnya aku perlu bekerja keras karena sedari awal baca dan tulis saja tidak bisa. Sementara untuk bekerja di luar negeri harus menguasai beberapa bahasa. Di saat kebanyakan teman sudah dikirim dan berangkat untuk bekerja, aku termasuk salah satu penghuni lama di asrama. Dan disitulah pengalaman-pengalaman tak mengenakan dimulai. Sambil belajar di asrama, aku juga berusaha membantu sebisanya sebagai balas jasa atas kebaikan hati Ibu Dinda. Karena di sini aku tidak diminta membayar sedikit pun. Sehingga membantu untuk bersih-bersih dan beberes pastilah belum cukup untuk membalasnya. Setiap pukul 3 dini hari, aku biasa bangun untuk mencuci pakaian, sekaligus mencuci taplak meja, gorden, hingga beberapa spray dan bed cover yang biasa digunakan untuk praktik. Namun saat itu,
benar-benar merasakan hal yang berbeda. Saat mengucek baju, terdengar pula ada seseorang juga yang tengah mengucek baju di kamar mandi sebelah. Penasaran, aku melihatnya. Kosong. Tak ada siapa-siapa di sana. Lantai kamar mandinya pun masih kering. Kupikir hanya salah dengar, sehingga ingin kembali melanjutkan mencuci. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara gayung terjatuh. Setelah kuperiksa lagi, gayung tersebut sudah tergeletak di lantai. Sangat aneh. Padahal, awalnya benda itu ada di dalam bak mandi. Tapi, aku masih berpikir logis. Sebelum subuh, semua cucian sudah kuselesaikan. Bergegas ke belakang untuk menyemur. Memang cepat-cepat karena tak ingin ketinggalan sholat subuh berjamaah. Semua kain cucian sudah banyak tergantung di jemuran. Namun, di tengah-tengah jemuran spray dan bed cover, aku melihat ada sepasang kaki yang berdiri di sana. Di saat itu juga langsung merinding hebat, tetapi aku tak ingin melihatnya. Jadi langsung berlari dan masuk ke dalam kamar. Setelah selesai belajar bahasa dan menulis, kami diajarkan cara untuk merawat bayi. Karena nantinya kami tidak tahu akan ditempatkan di rumah majikan dengan anggota keluarga yang seperti apa. Kami semua belajar merawat bayi dengan menggunakan boneka. Saat belajar memandikan, tanpa sadar aku melemparkan boneka itu ketika melihatnya berkedip dan tersenyum menyeringai. Kedua tanganku langsung gemetaran. Dari situlah baru menyadari bahwa ada sesuatu yang lain. Apalagi banyak yang mengatakan bahwa asrama ini adalah sebuah bangunan lama yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Aku mencoba menceritakan semua hal ganjil yang terjadi, tetapi tak satu pun yang percaya. Bahkan banyak dari mereka yang beranggapan bahwa aku hanya berhalusinasi akibat kelelahan. Alasan itu bisa kuterima, tetapi menjadi berbeda saat di tengah malam. Berdengung nyaring di telinga, ada suara seorang wanita yang tengah bernyanyi. Suaranya terasa ada di dalam telingaku, berdengung dan sangat sakit. Aku terus beristighfar, berdoa dan bersolawat berjam-jam lamanya. Akhirnya suara itu hilang juga. Setelah kejadian itu, aku benar-benar tak bisa tidur, menjadi lebih waspada, seolah tengah diawasi, tapi entah oleh siapa. Gangguan di malam itu tak berhenti sampai di situ saja, karena aku masih mendengar suara nyanyian yang sama, tetapi sangat pelan. Sesaat kemudian, tercium aroma melati yang sangat menusuk. Begitu terkejut saat melihat ada sosok wanita berambut panjang sedikit pirang berdiri menghadap cermin. Di cermin itu, ia memandangku. Sorot matanya tajam sambil menyeringai. Wanita berwajah pucat itu mengangkat kedua tangannya tepat di samping telinganya. Kemudian menelengkan kepalanya perlahan-lahan. Lalu memutar kepalanya cepat hingga ke belakang. Aku langsung berteriak histeris sampai membangunkan teman-teman yang berada di satu kamar. Mereka mencecarku dengan banyak pertanyaan, tetapi aku gemetaran dan terlalu takut untuk melihat apa yang baru saja kulihat. Aku menceritakan hal tersebut kepada Bu Dinda. Wanita baik itu memintaku untuk pindah kamar. Kupikir gangguan itu akan menghilang. Nyatanya semakin intens saja.
Hantu noni Belanda itu seolah tak ingin melepaskanku, justru mengikutiku. Di setiap malam, ia selalu bertengger di atas lemari sambil mengayunkan kaki. Tak berhenti sampai di situ saja. Ia kerap kali menindihku saat tidur. Semua gangguan itu membuatku benar-benar merasa tak betah tinggal di asrama, membuatku sulit berkonsentrasi. Bahkan, aku berpamitan pada Budinda untuk kembali ke kampung karena merasa sudah tak sanggup. Namun, beliau justru membawaku ke orang pintar. Orang pintar itu mengatakan bahwa aku memang tengah ketempelan dari salah satu sosok penghuni asrama tua. Tetapi itu akibat benda yang aku bawa. Benda apa? Padahal selama ini aku merasa tidak membawa barang yang aneh-aneh. Lalu barulah ia menjelaskan bahwa ada sesuatu yang sengaja diselipkan di dalam tasku oleh seseorang yang sengaja ingin membuatku tak betah ketika bekerja. Saat kembali ke asrama, segera aku periksa tas. Semua selipan, bahkan di tempat resleting terkecil kuperiksa dengan dibantu oleh Ibu Dinda. Akhirnya, kutemukan sebuah bungkusan kain putih yang terjahit. Entah apa isinya. Bu Dinda langsung menyuruhku untuk membakar benda itu sesuai dengan saran orang pintar yang kami temui. Beberapa hari setelahnya, gangguan itu berkurang, bahkan menghilang seiring bertambahnya waktu. Mengenai bungkusan misterius itu, ku tahu siapa pelakunya. Pasti anggota keluargaku sendiri, karena mereka ingin aku kembali untuk menikah. Untungnya itu tak terjadi, karena semua perjuanganku membuahkan hasil. Beberapa bulan kemudian, aku berangkat bekerja ke luar negeri. Beruntung juga bisa mendapatkan majikan yang baik.